Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah rela badannya tertusuk-tusuk anak panah dan bajunya berlumuran darah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat dewan hakim yang berbahagia, teman-temanku, para hadirin dan para peserta lomba yang mudah-mudahan diberikan Allah hidayah dan rahmatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa abad silam pada sejarah umat Islam, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kejam. Banyak sekali manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Banyak wanita dilecehkan, bahkan bayi yang lahir dengan jenis perempuan dibunuh hidup-hidup tanpa ampunan. Banyak jatuh korban akibat kebiadaban. Inilah potret zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Beberapa abad silam pada sejarah umat Islam, pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Isnin, lukisan indah, coretan sejarah mencatat tentang kelahiran seseorang yang membawa cahaya di tengah kegelapan. Seseorang yang mengemban misi penting dari Yang Maha Rahman. Seseorang yang mengubah peradaban kelam menjadi peradaban penuh kebanggaan. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Refleksi konstruksi tersebut menjelaskan bahwa misi terpenting Nabi Muhammad adalah membawa perubahan. Dengan revolusi mental umat yang tidak berperadaban menjadi manusia yang penuh kesantunan. Dengan mengembangkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku, dan perbaikan akhlak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Meneladani Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sikap rendah hati. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang telah dibaca oleh qari tadi menjelaskan bahwa lafaz ibadur rahman adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan tenang dan rendah hati. Dan apabila orang jahil mengajak mereka mengatakan yang tidak disukai, maka orang baik tadi mengatakan kata-kata yang penuh keselamatan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini dapat kita ambil pengetahuan bahwa manusia yang rendah hati ialah hamba yang tidak membedakan perbedaan, baik itu membedakan strata maupun harta, baik itu membedakan tahta maupun kasta, baik itu membedakan bangsa maupun bahasa, karena di hadapan Allah kita semua sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan sikap rendah hati dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku bersikap rendah hati semua, sehingga seseorang tidak merasa bangga atas orang lain dan seseorang tidak melakukan aniaya terhadap orang lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bersikap rendah hati berdasarkan hadis Nabi tadi menjelaskan bahwa kita dapat terhindar dari dosa-dosa, khususnya dosa-dosa aniaya terhadap sesama orang lain, sehingga sikap rendah hati menjadikan kita lebih dihargai oleh orang lain. Maka dari itu, marilah kita hilangkan sifat kesombongan, sifat keangkuhan, dan sifat tidak mau menghargai orang lain. Maka dari itu, seseorang tidak akan menghilangkan sikap rendah hatinya kecuali kesombongannya menguat. Seseorang tidak akan pernah sombong kecuali keangkuhannya meningkat. Dan seseorang tidak akan pernah angkuh kecuali akalnya tidak sehat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 215 sebagai berikut. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa kita harus merendah hati terhadap orang lain, seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad dalam proses dakwahnya, sehingga dapat melakukan perubahan dari masa kelam menuju masa kejayaan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang dahulu pernah bersyair, wahai Nabi, pujaan hati seluruh negeri, salam rindu kami untukmu Nabi.
Salawat salam kami haturkan kehadibaanmu. Kami bangga atas pengorbanan dan perjuanganmu. Jadikan kami pengikut setiamu. Berikan kami syafaatmu. Wahai Nabi penyejuk hati setiap insan, salam rindu kami untukmu Nabi. Salawat salam kami hanturkan kehadibaanmu. Kami bangga dengan ketulusanmu, memohon ampun untuk kami. Kami merasa sedih karena tidak tahu membalas budi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarahan yang kami sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pentingnya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam sikap rendah hati. Karena sikap kerendahan hati Nabi dapat diterima dengan positif secara psikologis maupun sosiologis. Pada akhirnya, apa yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi renungan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau Dewan Juri mengizinkan, bolehlah kami tampil kembali. 3 dikali 3 sama dengan 9. Menang tidak menang, yang penting penampilan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum